Jepangnya naiteki, dokitsuke. Ini Inggrisnya intrinsic. Motivasi, motivation. Ini topik hari ini, ya. Jadi motivasi ini semua itu orang harus memerlukan. Dan kita waktu dilahirkan, nangis terus tuh, nangis tuh nggak tertawa, keluar tuh, aduh, hantu ini, anak siapa ini kok bisa tertawa? Ngapain? Karena dia minta macam-macam. Siapa yang ngajari? Nggak ada yang ngajari, semua planting is jin orang ini semua. Hah? Ratusan tahun nenek-nenek moyang semua itu nggak ada yang satu tertawa waktu keluar. Nah itu apa? Karena dia ada perasaan dia nggak bisa ngomong. Nah sekarang hebat, masih 3 bulan, kamu tahu? Hai, sudah waktunya menyusu, gak mau baby. Berangkat, nyarinya di iPad. Mainnya iPad sekarang, mati kamu. Gimana lo communicationnya sekarang? Susu aja nggak mau lo, mainan-mainan nggak mau lo, belum bisa ngomong. Ya, ini high tech itu hebatnya di sini. Lalu ini loh, intrinsic motivasi ini, soal motivasi itu paling sedikit ada 2 macam. Satu yang sudah Anda kalian sudah biasa bayaran, dikasih posisi. Nanti kamu lulus, mau apa? Mobil, ini kan mobil. Tapi kalau sudah step 2-3 step, bosan. Papa lebih banyak ke uangnya. Loh, saya ini lahir di Surabaya di Jagalan. Masih ingat nomor 52-54. Sekarang jadi pabrik kaca. Lalu tanda tangannya salah. Orang tua saya nggak baca, mungkin dari nggak sekolah. Dibujuki, baru masuk 10 tahun sudah diusir. Padahal karantinnya itu agreementnya 30 tahun. Pindah ke Pandegiling, terus terang. Rumahnya makin dikit, makin kecil. 10 meter, panjangnya masih lumayan, 30 meter. 30 tahun, baru 3 tahun diusir. Sampai tidurnya dia di jalanan, barang dikeluarin semua. Nah ini pengalaman yang pahit sekali saya lihat. Orang tua saya masa kena stroke. Masa dibujuki 2 kali. Ya dong, masalahnya orang tua. Ya. Nah tapi saya tahu, loh ini gimana? Lalu lihat teman saya yang kaya-kaya. Orang bosnya beca aja kaya. Wah, ya tukang beca. Tapi anaknya itu 1 laki, perempuannya 4. Yang laki ini masa masih umur 12-13. Waduh, pakai aneh uangnya. Gimana? Kunci palsu. Kuncinya bapaknya, tempatnya uang itu bisa dibuka. Lihatkan saya gini, mau ngambil yang mana? Uangnya. Wah, diambil. Langsung kemana-mana. Ada istri, belum masih 12-13 sudah ada perempuan. Waduh, rambutnya terus gelap. Saya bingung, saya nggak ngerti. Untung saya nggak kaya. Kaya kan jadi gitu kan pusing saya juga. Jadi jalannya orang itu macam-macam. Saya berani menghadapi orang-orang Jepang ini yang kaya-kaya yang masuk. Wah, sudah separuh pasti kaya sih. Habis sekolahnya private. Saya ngomong, kamu kaya mau jadi sukses lebih susah dari orang yang nggak punya. Masa? Loh, coba aja. Yang nggak kaya itu bisa makan aja sudah seneng setengah mati kok. Punya sepeda, laptop aja harus tunggu sampai lulus gimana? Nah kamu semua ini dikasih. Nah gimana caranya gembira? Yang makan pil gembira itu yang baru bisa. Nah pusing, pilnya tambah-tambah terus dosisnya. Nah itulah susah. Itu menjadi suatu riset saya juga. Jadi orang-orang yang kelihatan pinter itu mau disentuh itu susah lagi. Tahu? Yang lucu itu 2500 tahun yang lalu Confucius. Itu kan efeknya orang Asia, orang Korea, kan Jepang. Sorry-nya itu di Tiongkok itu Confucius lupa semua sudah. Jadi komunis kan. Confucius itu dia bagi orang itu ada 5 tingkat. Yang pertama yang pintar itu 5 tingkat.
ke tingkat 5. Yang goblok-goblok itu tingkat bawah. Pinter dia. Dia bisa ngefek orang itu yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Loh, Pak, kamu itu bukan semua. Loh, orang yang pinter tuh nggak kena diotek. Sombong. Tahu semua. Loh, 2500 tahun yang lalu begitu kok, itu namanya guru yang terbesar dalam pendidikan. Diakui dengan Amerika juga karena lebih tua dari Jesus Christ kan. Ya, Kristen masih 2000 tahun. Dia 2580 tahun yang lalu itu sudah jadi saints. Habis dia nggak berani ngotek orang yang pintar-pintar. Nah, goblok, yang pelongo-pelongo yang tidur, oh nggak kena diotek juga. Ngomongin gimana nggak bisa. Nah ini saya salah jalan. Saya nggak tahu, nggak pernah belajar Confucius. Taunya sesudah saya jalani, banyak yang researcher bilang, Pak Tanto, kamu itu berani lebih Confucius. Yang nggak bisa diotek-otek orang pintar-pintar itu kamu otek juga. Yang tidur kamu otek, yang sudah gelandangan rambutnya, yang merah-merah, yang seperti anaknya Cimpira itu, ada yang masuk-masuk itu masih gitu. Lucunya kalau dia berubah, dia berani ngomong. Saya kasih waktu untuk self introduction dan speed. Saya latihnya ngomong gitu. Kamu mau jadi Obama, harus pidatonya nggak boleh lihat, harus dengan bahasa sendiri. Ini latihan saya. Lalu ada yang anak yang nggak karuan tuh yang duduknya di belakang. Saya ini datang ke Waseda meskipun masuk, baru tahu saya nggak bisa. Bisanya itu tes yang multiple choice. The sixth sense saya bagus. Nggak taunya masuknya. Saya pusing, kalah dengan mereka semua. Jadi shock, nggak berani masuk duduk di kelas. Jadi datang di Waseda, duduknya di luar, di bench itu. Cukup nggak masuk kelas. Loh, kok berani ngomong sampai lain-lain yang muridnya biasa. Oh, nah ini kok ngambil Pak Tanto punya. Nah ini buktikan orang yang gelandangan kena sentuh saya pun dia berubah. Nah berubahnya gimana? Nah harus jalannya itu rintis, itu nggak gampang juga. Saya gembleng, ya. Tapi sudah mau kemauan apa ini? Intrinsik yang dalam hati sendiri. Kalau hanya saya kasih skor bagus, bombongi, nggak jadi orangnya. Melembung lagi tetap. Makanya ini harus dari kemauannya dia sendiri. Perubahannya itu dari penyentuhan. Dan Hando Kyoiku dalam bahasa Jepangnya itu adalah pertama, I was lucky, I used that name. Dan Inggrisnya tanya-tanya 4-5 orang native. Nyatanya Tauching. Nyatanya saya tanya Amerika, oke, tanya dengan orang British, apa Tauching? Tauching education nggak ada. Education itu nggak boleh, harus pakai motivational education. Nggak boleh nggak inspiration, karena inspirasi. Oh nggak boleh itu golongannya Tuhan. Kalau manusia bisa diganti itu Tuhan itu. Wah, oke, saya pakai motivational education. Tapi motivational itu nggak masuk di hati, harus inspirational. Nah, itulah kata-kata kalau, tapi tetap motivasi, dan kalau menggerakkan orang itu harus ada inspirational, harus diterima dengan hati. Nah itu kata-kata baru, coba diingat. Intrinsik motivasi.